Hai Possessors, ada kabar penting dari skuad Garuda Muda yang sedang bersiap menuju Piala Dunia U17 2025. Jadwal uji coba mereka di Dubai berubah mendadak. Lawan yang semula dijadwalkan Afrika Selatan batal dan kini digantikan oleh tim kuat dari Afrika Barat, Pantai Gading. Kenapa bisa terjadi perubahan ini? Apa alasannya? Dan seberapa besar pengaruhnya terhadap persiapan timnas U17 yang akan berlaga di grup neraka bersama Brasil, Zambia, dan Honduras? Kita bahas semuanya di video ini. Sampai tuntas dan seperti biasa dengan sudut pandang taktik dan data. Timnas U17 Indonesia saat ini sedang menjalani training camp di Dubai, Uni Emirat Arab sejak 17 Oktober 2025. Sebanyak 26 pemain dipanggil oleh pelatih Nova Arianto, termasuk beberapa pemain diaspora seperti Matthew Baker dan Lucas Lee. Namun untuk sementara, 22 pemain sudah berangkat lebih dulu dan sisanya menyusul akhir bulan ini. Awalnya, jadwal uji coba Garuda Muda terdiri dari 3 pertandingan. 25 Oktober versus Paraguay, 27 Oktober versus Afrika Selatan, dan 29 Oktober versus Panama. Tapi beberapa hari lalu, kabar datang dari pengamat sepak bola Bung Ropan, pertandingan melawan Afrika Selatan dibatalkan tanpa alasan resmi. Sebagai gantinya, lawan diganti menjadi Pantai Gading U17, salah satu tim yang juga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Artinya, Indonesia tetap menjalani 3 uji coba internasional, hanya saja dengan lawan yang sedikit berbeda karakter. Buat sebagian orang, perubahan lawan mungkin terlihat kecil, tapi bagi pelatih dan pemain muda ini sangat krusial. Kenapa? Karena setiap lawan punya gaya bermain yang berbeda, dan itu memengaruhi taktik, mental, bahkan ritme latihan. Afrika Selatan dikenal punya permainan cepat dan agresif di sayap, sementara Pantai Gading cenderung lebih kuat secara fisik namun juga lebih terorganisir dalam build up dan bertahan. Dari sisi pelatih, menghadapi tim seperti Pantai Gading bisa jadi latihan yang lebih relevan. Kenapa? Karena di fase grup nanti Indonesia bakal menghadapi Zambia yang juga berasal dari Afrika, dan karakter permainannya mirip, kuat, eksplosif, dan efisien dalam transisi. Jadi bisa dibilang perubahan ini bukan kabar buruk, bahkan bisa menjadi simulasi awal menghadapi laga pembuka Piala Dunia nanti. Selain lawan, faktor lain yang tak kalah penting adalah adaptasi iklim. Dubai dipilih karena kondisi suhunya hampir sama dengan Qatar. Tempat Piala Dunia U17 akan digelar. Tim pelatih ingin pemain terbiasa dengan panas, kelembapan rendah, dan tempo permainan tinggi. Dalam TC ini, Nova Arianto juga menyiapkan rotasi besar-besaran di setiap uji coba, karena jadwalnya hanya berjarak 2 hari antar laga. Artinya, tiap pemain punya peluang membuktikan diri. Dan performa di Dubai akan jadi dasar seleksi 21 pemain final yang didaftarkan ke FIFA. 5 pemain lainnya akan dipulangkan. Jadi, persaingan di internal tim juga akan sengit. Setiap menit bermain di lapangan, setiap kesalahan kecil akan jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Nova Arianto tahu betul bahwa lawan-lawan di Piala Dunia nanti bukan lawan biasa. Ada Brasil, raksasa sepak bola dunia, ada Honduras, tim Amerika Tengah yang terkenal disiplin, dan ada Zambia yang tadi kita sebut kuat dan cepat. Itulah kenapa Nova menekankan 2 hal, mental dan percaya diri. Dalam salah satu sesi wawancara dia bilang, "Kami tidak datang untuk jadi penggembira, tidak ada yang mustahil." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi maknanya dalam. Timnas U17 datang bukan untuk menonton, tapi untuk menantang dunia. Kalau kita lihat pola permainan Timnas U17 di beberapa laga terakhir, Nova mencoba menggabungkan 2 pendekatan. 1. Build up pendek dari bawah. 2. Tapi tetap siap melakukan transisi cepat begitu bola direbut. Formasi yang paling sering dipakai adalah 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tergantung lawannya. Namun, eksperimen ini akan diuji di Dubai, terutama menghadapi tim-tim dengan pressing intens dan postur besar seperti Pantai Gading. Para pemain diaspora seperti Matthew Baker, bek kiri, dan Lucas Lee, gelandang tengah, diharapkan membawa kestabilan dalam kontrol bola dan distribusi. Jika mereka bisa tampil tenang di bawah tekanan, Indonesia punya peluang lebih besar untuk menahan lawan-lawan besar di fase grup. Jadi, perubahan jadwal uji coba ini bukan sekadar formalitas, tapi justru bisa jadi berkah tersembunyi bagi Garuda Muda. Lawan yang diganti dari Afrika
Afrika Selatan ke Pantai Gading justru memberi pelajaran berharga menghadapi gaya sepak bola Afrika yang sebenarnya. Yang penting sekarang adalah bagaimana Nova Arianto dan tim pelatih memanfaatkan setiap laga uji coba untuk menemukan kombinasi terbaik sebelum menghadapi laga pembuka melawan Zambia. Kita akan terus pantau hasilnya di channel ini, jadi pastikan kamu subscribe, aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video breakdown berikutnya. Tetap analitis, tetap objektif, tetap mencintai sepak bola Indonesia.